FWD Podcast Blak-Blakan. Hayo, bingung nggak ngeliat ada siapa ini di sini? Perkenalkan, aku Madam Sally, Celebrate Living yang akan menemani kalian semua untuk di sesi masterclass kita yang ketiga. Masih ingat nggak kemarin FWD Insurance telah meluncurkan campaign Time to Play yang ingin mengencourage passionate people untuk mengubah mimpi menjadi reality. Nah, di sesi kali ini kita akan mengubah mimpi kamu menjadi musisi, gitu ya, menghadirkan expert kita. Tentunya udah pada tahu dong, ini terkenal banget dari zaman aku dulu SD deh kayaknya ya. Oh, jadi mengungkapkan umur gitu ya. Oke. Kita sambut langsung aja Saikoji. Halo. Halo passionate people, halo semuanya. Oke, udah ready banget nih ya. Ready dong pastinya. Untuk mengubah mimpi jadi reality bersama FWD Insurance. Mungkin sebelumnya aku boleh ya panggilnya Bang Igor aja, biar lebih ikrip gitu. Boleh. Oke. Di episode kali ini, Bang Igor udah menyiapkan berbagai insights dan masterclass gitu ya untuk berbagi agar kalian semua passionate people bisa belajar langsung dengan ahlinya, dengan rapper terkenal di Indonesia untuk membuat musik gitu. Nah, sebelum masuk ke sesi masterclass-nya, boleh ya kita ngobrol-ngobrol dulu sama Bang Igor? Boleh dong. Kalau aku jujur agak deg-degan sih sekarang ini karena di samping aku nih ada sosok yang aku lihat dulu di layar kaca gitu dengan lagunya Siang Malamku Selalu Menatap Layar Terpaku Aku online gitu. Itu dulu hafal banget dan sehari-hari lah diputar terus gitu lagunya. Kemudian ada lagi Bang Igor tuh lagunya Saikoji So What gitu loh. Iya, and then ada Jomblo, itu yang paling aku ingat juga. Kalau kata Kamu masih jomblo gak? Nah, baru mau ngomong, kalau kata orang-orang sekarang itu merefleksikan banget gitu ya ternyata lagunya. Oke. Bang Igor, sebagai seorang artis, musician gitu ya, bisa dibilang apakah sebagai sosok Saikoji ini udah mengubah mimpi menjadi reality belum? Pastinya mimpi-mimpi awal waktu mungkin belum benar-benar berkarir di musik atau masih kayak cita-cita. Yeah. Banyak mimpi yang udah terwujud jadi kenyataan sekarang. Amazing. Itulah ya, makanya guys, setiap mimpi itu harus dikejar dan it's okay kalau mimpi kita tuh berubah-berubah gitu ya. Kalau dulu Bang Igor mimpinya menjadi musisi, sekarang udah jadi musisi, Bang Igor pastinya punya mimpi lainnya yang ingin dicapai. Pasti dong, karena kan tiap fase hidup itu there are levels. Betul. Di level bawah kita udah punya mimpi tertentu, kita udah mencapai nih, berarti kita harus naik ke level selanjutnya. Berarti harus ada mimpi-mimpi baru yang dikejar. Betul banget gitu. Nah, sebelum kita masuk ke teknik-teknik canggih gitu ya, Bang Igor sendiri apakah sudah celebrate living juga gitu selain mengubah mimpi jadi reality? Harus dong. Maksudnya apapun yang bisa menginspirasi kita untuk berkarya, itu semua biasanya tercermin dari hidup yang kita jalanin. Okay. Kalau kita nggak bisa celebrate atau merayakan, menikmati hidup yang kita punya, biasanya justru akan sangat sulit untuk kita ekspresikan ide-ide kita dalam lagu, karena atau dalam karya lah. Yeah. Kalau hidupnya nggak di-celebrate ya banyak pikiran. Nggak keluar ide-idenya gitu ya. Baru mau mikir ini, wah lu mager deh, nggak dulu deh, gue lagi banyak yang mesti dipikirin. Betul. Makanya penting banget untuk memahami konsep celebrate living. Celebrate living, dan salah satunya untuk celebrate living pasti berangkat dari yang paling dasar dulu adalah passion ya. Dan untuk menjalin passion kita harus siap dan mengetahui apa aja nih yang perlu disiapkan untuk kita mengejar passion kita itu untuk menjadi reality. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke teknik-teknik canggih gitu ya dalam pembuatan musik, mungkin aku ingin membahas dulu hal-hal yang mendasar gitu. Apa sih sebenarnya yang harus disiapkan sebagai seorang beginner gitu ya, pemula di musik ini dalam pembuatan musik gitu. Kalau dulu kan aku di sekolah belajar KTK gitu atau seni musik, belajarnya ketukan gitu ya, gitulah kurang lebih. And then ada kunci musik, kunci G apa segala macam. Apakah itu semua harus dipelajari atau cukup yang penting bisa main gitar, yang penting bisa main piano? Ini kalau kita
paham basic cara bermusik atau menciptakan musik, pasti jelas akan sangat ngebantu. Karena dengan begitu kita makin banyak amunisi untuk kalau gue mau nyoba lagu dari chord yang ini kayak gimana, kalau gue mau nyoba lagu pakai musiknya ketukannya seperti itu bagaimana. Jadi kalau basicnya kita pahami, berarti kita mau berkembang ke arah manapun kita mau ngerjain musik, zaman berubah, tren musik berubah, karena kita udah tahu basicnya akan sangat mudah untuk kita beradaptasi dengan perubahan itu juga. Jadi it's okay lah ya, kita belajar mungkin dari ketukan, and then dari level-level key, di C gitu kan. Biasanya kalau kayak melihat musisi ternama gitu kan suka ngatur, coba di C gitu ke pemusiknya itu. Harus dari situ gitu ya. Dari tahun ke tahun bahkan teknologi tuh makin berkembang. Banyak alat-alat. Boleh dicontohin nggak Bang? Kira-kira ada banyak apa nih? Secara hardware, secara tools itu banyak barang-barang baru yang sebetulnya sangat memudahkan untuk kita bikin musik. Kayak zaman dulu kalau zaman dulu saya tahu misalnya kita mau rekam piano gitu. Kita harus rekam piano dari piano beneran ditodong mikrofon. Baru jreng. Manual. Sekarang kita udah punya yang namanya keyboard MIDI controller. Jadi dia biasanya sebuah keyboard yang kalau dipencet touch-nya kagak ada bunyinya. Tapi dia disambungkan dengan komputer. Dan touch ini begitu kita mainin di dalam komputer bisa ngontrol suara apa aja. Mau piano, bahkan mau gitar. Bahkan bisa jadi vokal juga. Lengkap juga ya. Iya, dan dulu alatnya itu besar, panjang. Sekarang makin mengecil. Bisa dibawa kemana-mana. Jadi jauh lebih lebih gampang karena teknologi kan berkembang. Tapi tetap inti utamanya adalah knowledge basicnya dulu. Knowledge basicnya, betul. Jadi nggak bisa langsung main, aku mau jadi penyanyi, oke aku mau langsung nyanyi aja deh do re mi gitu, nggak bisa ya. Harus tahu dulu. Ya kalau bisa tahu akan jauh membantu. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita bisa nyanyi doang terus kita nggak bisa berkarya, karena kan kita bisa berkolaborasi sama orang lain. Misalnya ada yang produsernya, ada yang bikin musiknya. Jadi nggak one man show tapi teamwork ya. Di belakangnya juga dibantu oleh salah satunya tadi apa? Produser. Kemudian produser, arranger. Tapi kalau kita tahu basicnya juga akan lebih ngebantu karena itu tadi amunisi kita banyak, kita mau nyobain macam-macam. Gampang untuk beradaptasi dengan teman-teman yang tadi bisa ngebantu. Kalau dari segi teknologi gitu, sekarang kan banyak AI gitu kan, itu juga bisa sebagai seniman gitu, apakah itu menjadi musuh atau itu sebenarnya kita bisa memanfaatkannya? Bisa dimanfaatkan dong. Kalau menurut saya teknologi AI zaman sekarang, termasuk dalam menciptakan musik, itu sebetulnya sangat ngebantu untuk kita bikin draft ide. Oh ya? Kadang-kadang misalnya saya nggak selalu punya waktu ke studio untuk ngegeber alat musik. Dengan AI, katakanlah ada aplikasi-aplikasi di smartphone yang bisa ngebantu kita untuk punya ide dasar. Kita bisa generate itu semua pakai AI. Nah, AI itu sendiri sekarang pun legal ya, maksudnya ada isunya. Kan kita ngomongnya soal chord. Bukan kita ngembat lagu orang atau ngembat chord. AI-nya itu menciptakan chord kadang-kadang sesuai kita pengen moodnya gimana. Jadi kita tulis. Jadi from scratch juga ya, bukan mengambil dari. Nah, saya kasih contoh nih misalnya. Pakai aplikasi AI, biasanya itu ada promptnya kita bisa isi. Piano, happy chord, bright, uplifting. Nanti biasanya kan mereka generate. Jadi kita udah bisa dengar sebuah progresi chord dan musik yang udah jalan, kita bisa nulis. Tapi hasil output dari AI ini jelas berbeda dengan musisi beneran yang main. Nggak bisa digantiin. Jadi udah pasti AI ini kayaknya ngebantu kita untuk ide. Tapi untuk hasil output terbaik tetap kita perlu orang-orang yang bisa benar-benar bermain musik dan instrumen. AI itu nggak bisa menggantikan perintilan hal-hal kecil yang memang cuma dimiliki orang yang bisa berkarya. Mereka biasanya secara elektronik memang ngasilin aja sound, tapi untuk itu diubah jadi sesuatu yang secara full setiap elemennya di mixing dengan baik, itu belum bisa dilakukan sama AI. Itu masih jadi kerjaan manusia. Jadi tetap penting banget ada sisi human touch-nya, betul? Jadi gunakan AI sebagai tools, bukan sebagai solusi semuanya, karena sejauh apapun mereka nggak akan bisa ganti manusia. Makasih banget insights-nya nih ya. Ternyata kita
Selain teori dasar bisa dibantu teknologi juga, tapi hanya sebagai tools, penting juga tetap pengetahuan kita sendiri gitu. Mungkin kita bisa lanjut. Selain teori gitu ya, aku nih suka ngebayangin gitu kalau jadi musisi, jadi artis gitu. Aduh kayaknya banyak banget yang harus dilakukan gitu kan. Mulai dari tadi pengetahuan tentang chord, melodi, key-nya tuh harus ada, pakem gitu. Tapi selanjutnya yang suka aku pikirin adalah membuat lagunya tuh gimana sih, terutama lirik lagu gitu ya. Oke. Karena kan apa ya, Bang Igor nih punya melodi udah nice banget, tapi liriknya kayak kurang bisa diterima gitu sama masyarakat. Kayaknya lagunya nanti kurang boom gitu kan. Jadi sebagai seorang rapper gitu, kayaknya kan lirik itu adalah salah satu kekuatan yang pasti dong, kebanggaan seorang rapper gitu kan. Nah, punya tips nggak sih gimana cara mudah menulis lagu? Kalau mau dibilang mudah, cara paling mudah adalah tulislah lagu berdasarkan pengalaman sendiri. Oke. Jadi kita nggak ngiter-ngiter atau apa ya, mengarang-mengarang hal-hal yang kita nggak relate. Misalnya gini, rapper itu biasanya akan lebih bisa di follow sama orang musiknya atau ceritanya, karena rapper ini terlihat apa ya, sincere, tulus, adanya, karena dia memang bercerita soal apa yang dia jalanin. Jadi kalau kita berangkat dari pengalaman sendiri, biasanya akan jauh lebih gampang untuk kita berkarya. Nah sekarang pertanyaannya sebetulnya bukan soal kita harus seberapa langsung jago, karena kadang-kadang lirik atau kata-kata yang sederhana, kalau memang ada isinya, itu pun bisa menggugah perasaan orang. Pertanyaannya gini, ada nggak yang bisa kita ceritain? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi harus ada, kalau AI itu apa? Promptnya gitu ya. Iya, tapi kan itu kan AI. Kalau ini kan kita manusia. Betul, pecut otaknya, promptnya apa gitu. Nah, gimana? Bukan cuma mengada-ngada itu tadi yang tadi saya bilang, realita kehidupan kita. Ada nggak kisah hidup kita atau pengalaman kita yang bisa kita ceritakan? Kalau misalnya rutinitas kehidupan kita nggak punya hal-hal yang bisa diceritain, ya kemungkinan besar kita belum celebrate living. Oke, jadi kita belum benar-benar celebrate living dulu. Iya, kita belum celebrate, dan celebrate living itu nggak selalu cuman kayak hal-hal yang indah-indah aja. Bahkan hal-hal yang patah hati. Tapi kan cuma celebrate nggak sih? Bisa di-celebrate. Gimana tuh? Caranya adalah dengan kita bersyukur bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita celebrate sebagai proses musim ke musim hidup kita yang kita jalanin. Itu yang akan memperlengkapi kita untuk nanti kita punya ide untuk jadi lagu. Wow, itu kenapa? Kan tadi back ke next levelnya. Iya, itu yang kenapa sekarang orang juga kadang-kadang lagu galau tuh banyak yang senang. Ya karena kita berkaca sama lagu-lagu itu, kita ngerasa kayak ini relate banget nih sama gue. Yang penting adalah selain bisa diterima adalah relate-nya ya. Betul. Oke. Tapi kalau misalkan kayak gitu gimana ya? Harus mulai dari mana sih gitu? Kalau aku sebagai orang awam gitu ya, harus mulai dari mana sih menceritakannya tuh? Apakah dari keywordnya patah hati gitu, and then kita menulis apa ya? Apakah harus jago nulis kah dengan gaya bahasa tertentu gitu, atau cuek aja kita pakai bahasa lugas sehari-hari gitu? Setiap orang menurut saya beda-beda. Jadi temukan cara yang paling nyaman untuk lo bercerita. Yang pasti bukan soal formatnya, kayak kata-katanya harus puitis banget kayak pujangga, atau kata-katanya apa adanya, galau-galau banget, happy banget, yang susunan kata-katanya tuh wah literasinya tinggi banget. Semua balik ke masing-masing. Preference masing-masing gitu. Karena ya, justru kita mesti sering-sering berkarya. Kalau baru mulai, jangan nunggu sampai perfect dulu baru dirilis lagunya. Just do what you think harus dilakukan saat itu, dirilis aja. Karena kita belajar, dengan kita belajar kita test and trial, apakah orang respons nggak ke lagu kita. Sama tetap hidup harus dijalanin, celebrate your living. Dulu tapi Bang Igor apa ya, kan belum tentu ketika kita just do it gitu, rilis lagunya, and then penerimaan dari pendengar itu kurang baik gitu. Ada rasa kecewa? Orang kan taunya kan cuma lagu yang terkenal dari saya. Tadi yang di list Jomblo, so gitu online. Nggak ada yang tahu bahwa sekitar 5 tahun ke belakang banyak karya yang saya bikin yang nggak jadi apa-apa juga. Tapi bagi Bang Igor? Itu proses saya. Proses. Jadi saya juga nggak malu dengerin kayak ya emang dulu kayak begini.
Kalau kita nggak pernah begini, kita nggak akan pernah sampai di situ. Kalau kita nggak pernah TK, kita nggak pernah SD, kita nggak akan bisa naik ke SMP, SMA atau kuliah. Setiap jenjang proses kita untuk mengenali diri kita. Sekaligus gini, kan kita ngomong soal passion nih. Sekaligus kita ngetes, ini passion atau cuman sekedar seru-seruan aja. Karena passion itu lebih daripada cuma sesuatu yang kita bilang ini passion saya. Passion itu harus diuji. Wow, passion pun harus diuji ya. Iya. Waktu kita udah memutuskan bahwa ini tetap akan kita jalanin, mau ada yang nonton, mau ada yang dengerin atau enggak, mau ada yang puji atau enggak ada yang respon, tapi kita tetap kayak punya gregetnya, enggak. Gua ada sesuatu yang gue pengen ceritain. Mungkin sekarang belum jago, tapi tetap akan gue jalanin. Itu momen dimana passion itu diuji. Oke, jadi biar ke diri sendirinya juga ada suatu pembuktian memang gitu ya. Bahwa memang benar ini adalah yang ingin dijalani, yang terus ingin dilakukan, persisten. Betul. Gitu. Oh, I see. Ya mungkin pendengar passionate people berarti harus ada sisi resilience-nya juga nih kalau menjalani passion. Jangan cuma celebrate tapi juga hargai diri sendiri untuk terus berproses dan menghargai diri sendiri itu through the ups and downs. Itu justru kita celebrate every single moment yang terjadi di hidup kita, live a life yang worth di share. Kalau hidup kita, mungkin kita ngerasa hidup kita gitu-gitu aja, kemungkinan besar ya kita nggak benar-benar jalanin yang kita bilang passion. Harus kita perjuangkan, mimpi harus diperjuangkan, passion harus diuji, bahkan hidup harus dijalanin supaya nanti hidup yang udah kita lewatin ini layak untuk kita bagikan ke orang lain. Bagikan melalui, kalau dari Bang Igor, lagu tentu ya. Nah, back to membuat lagu, menulis lagu gitu. Untuk passionate people nih biar bisa berlatih menulis liriknya sendiri tuh, dari Bang Igor ada tips nggak sih? Tipsnya sering-sering pakai aplikasi notes di smartphone. ada ide apa aja. Jangan tunggu di rumah, kalau misalnya ada ide langsung tulis aja. Jadi kalau misalnya saya buka smartphone nih, ini bukan cuma karena kita lagi syuting ya, tapi ini benar kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini semua setiap hari ada aja yang tulis. Wow. Nggak pernah. Jadi catatannya bukan cuma catatan belanjaan doang, tapi juga catatan ide muncul apa, mau sempat dikerjain atau nggak, yang penting udah tulis. Tinggal dibuka-buka lagi. Kata-katanya apa aja gitu ya. Oke. Jadi itulah salah satu tips and triknya, langsung tulis apapun, dan kalau misalkan memang udah ada karya gitu ya, jangan tunda-tunda, langsung show aja karyanya, biar bisa dinilai dan nanti bisa jadi feedback ke diri sendiri. Betul. Gitu ya. Jujur aku bertemu rapper Psychoji gitu ya, udah menyiapkan sedikit lirik gitu. Aku mau challenge. Men-challenge diri sendiri, berani-beraninya Madam Sally. Anak gitu, baru. Kita perlu musiknya nih. Boleh dong, drop the beat. Kita bikin temponya nggak usah cepet. Ternyata prosesnya nggak sesimpel itu guys. Ada yang harus dilakukan lagi. Kalau ini apa Bang? Oke, ini kita akan rekam. Record. Wah. Jadi asik gitu ya, dari cuman snare, kick. Sekarang udah bisa dipakai buat takut. Mungkin Bang Igor dulu kali ya, yang udah senior rapper. Oke. Tema kita rap battle-nya Celebrate Living. Jadi silakan Bang Igor. Oke. Celebrate Living ya. Celebrate Living. Oke, check 1 2 1 2. Ya. Hidup nggak cuma soal receive tapi juga soal giving. Jalani semua langsung aja pakai insting. Jangan sampai pusing dan otak miring, karena kita semua harus celebrate living. Aduh, makin didek-dekan. Aku liriknya basic aja tapi gak apa-apa. Dicoba ya. Mic-nya sini dulu deh.
tes one check, rayakan hidup, celebrate living, bebaskan langkahmu, wujudkan passionmu bersama FWD pagi-pagi yuk maju. Boleh lah ya. Boleh dong. Kasih masuk ya. Mungkin nanti selanjutnya kalau ada job-job gitu Bang, bisa lah ada penulis kedua atau featuring boleh ya. Boleh. Psychoji Fit Madam Sally. Atau mungkin kita bisa remix FWD Celebrate Living Song yang baru di launching kemarin gitu ya. Boleh. Featuring Psychoji remix version. Oke, kita lanjut. Aduh, ini kayak cita-cita aku waktu SD tercapai gitu ya. Bisa. Siapa tahu nemu passion baru nih yang bisa Passion dilanjutkan. baru. Aku tuh sejujurnya memang passionnya itu selain ngomong gitu ya, pengen juga jadi penyanyi gitu, pengen pemusik gitu. Tapi ya memang belum kesampaian aja karena itu tadi nggak ngerti dasarnya. Dari ketukan aja mungkin suka berbeda gitu. Nah, kalau kita tadi udah berbicara beberapa basicnya gitu, mungkin boleh kita move nih ya since Psychoji aka Bang Igor udah mengeluarkan alatnya, kita bahas yang lebih complicated lagi. Kita next level ke teknik canggih yang lebih advance seperti mixing dan mastering gitu. Bener ada istilah itu ya Bang? Ada sebetulnya, ada. Oke. Ini tapi kalau dari sisi pembuatan lagu, mixing sama mastering itu ada di step keberapa kah? Biasanya ini mendekati terakhir. Mendekati terakhir Jadi ya, setelah kita rekaman misalnya ada drum, ada bass, ada keyboard, ada ya, macam-macam instrumen lah. Lalu ada vokal. Nah, tugasnya dari sebuah part mixing adalah memastikan setiap elemen lagu ini itu volumenya sama frekuensinya. Frekuensi itu adalah berbagai jenis frekuensi di mana suara itu banyak bassnya, banyak midnya, apa banyak high-nya. Jadi dicari yang paling pas supaya nggak tumpukan. Karena kalau nggak diatur dengan benar kayak cuma direkam terus nggak di mixing, nanti suaranya tuh kedengarannya berantakan. Karena kayak all over the place gitu. Betul. Kali ya. Kayak misalnya gini, ada beberapa sound kick gitu tapi dia punya frekuensi tingginya. Nanti ada juga snare gitu, ada frekuensi tingginya. Kalau dua-duanya ada di frekuensi tinggi yang sama, tumpukan, itu suaranya tiba-tiba akan terdengar sangat kencang. Jadi di beberapa instrumen, misalnya kick itu kan lebih low, lebih ngebass. Kita nggak perlu tingginya. Nah, mixing itu bisa kita kecilin dan juga kita kurangin frekuensi tingginya. Sama dengan snare, kita cuma perlu tingginya, kita kurangin frekuensi rendahnya. Jadi kalau misalnya digambar nih kelihatan nih di sini, ini kayak misalnya ini alat ini akan bisa ngecilin. Ini kayak gini kita buang frekuensi rendahnya, ini kita buang frekuensi tingginya. Nah, kombinasi antara setiap alat musik instrumen itu dengan kita memainkan equalizer seperti ini, itu yang akan bikin hasil, salah satu faktor yang bikin hasil mixing itu terdengar bagus. Sama kayak misalnya selain ini ada lagi misalnya vokal. Kita pengen vokalnya terasa lebih syahdu, kayak mandi di kamar mandi, ada gema-gemanya dikit. Itu bisa diatur dengan mixing, dikasih reverb atau dikasih echo. Oh ya, aku tahu echo. Gitu. Kalau biar agak semi kadang tuh ada suara penyanyi gitu ya, yang agak kayak mendem gitu, kayak gitu loh. Enggak, itu juga macam-macam. Itu memang ada stylenya seperti ada style itu kayak gitu. Dan itu di mixing juga kan? Di mixing juga biasanya kalau ada beberapa penyanyi mereka suka gini, dikasih efek namanya auto tune. Jadi mungkin suaranya nggak terlalu agak fals, tapi diterapin pakai auto tune bisa jadi benar. Aku butuh banget autotune nih kayaknya. Teman aku kayaknya autotune nih. Oh gitu. Jadi bisa diaturnya kayak gitu ya. Bisa. Peran Bang Igor sebagai musisi gitu harus bisa juga kah mixing ini, atau ini serahkan ke produser gitu misalkan? Kalau saya bisa. Tapi nggak semua harus bisa juga. Kalau saya emang suka ngulik, pengen bisa. Jadi makanya saya pelajarin biar paham. Tapi sebenarnya ya bagian dari ekosistem industri musik, ngasih kerjaan ini ke orang lain juga nggak apa-apa. Nggak masalah gitu ya. Cuman memang kalau Bang Igor sendiri memang passion banget dengan musik ini, jadi inginnya tuh mengulik sendiri gitu ya. Paling nggak paham lah. Nggak semua juga saya kerjain, saya mixing sendiri. Kadang-kadang saya kasih ke teman saya atau ke orang lain. Ya supaya kita sama-sama menghidupi industri musik ini dari berbagai sisi. Tapi kalau buat saya pengen tahu gimana caranya. Kan teamwork makes the dream work lah. Betul sekali.
Nah, selanjutnya dari mixing tadi udah penyanyinya dikasih style sendiri gitu, kemudian naik turunin kick dan snare tadi gitu, mixing. Abis itu step selanjutnya apa? Selanjutnya ada namanya mastering. Lanjut ke mastering untuk finalisasi nih. Mastering itu sebenarnya hampir sama kayak mixing. Oh, bedanya? Tapi bedanya adalah kita menyamaran, misalnya gini, sebuah album. Namanya master berarti kan utama. Ya. Jadi ada kayak semacam karakteristik utama dari lagu-lagu yang beda-beda mixingan ini supaya sama. Jadi kalau misalnya kita dengar sebuah album, kalau mixingan dan feel-nya beda, ini satu lagu, terus kita skip pindah ke lagu selanjutnya, tiba-tiba beda rasanya. Itu berarti nggak dimastering dengan baik. Nggak ada kesamaan master output. Lalu juga bisa misalnya gini, bukan album, misalnya single. Mastering itu lain lagi. Jadi kadang-kadang hasil mixingan beda itu beda output, beda masteringnya gitu ya. Iya, beda kebutuhannya. Jadi misalnya juga sebuah lagu udah selesai nih di mixing, cuma single, satu lagu doang. Tapi hasil mixing itu pun sebenarnya kalau kita lihat grafiknya, itu masih ada beberapa suara-suara yang bisa tiba-tiba tinggi banget, rendah banget, sesuai kebutuhan. Nah, mastering ini memang memastikan secara grafis audio itu kan sebenarnya ada ininya nih. Saya tunjukin nih misalnya. Mungkin moga-moga dari teman-teman juga bisa lihat bentuknya seperti apa. Tenang passionate people, kita akan memberikan contoh langsung. Nih kalau misalnya lihat di sini nih, di bawah nih ada gambar audiografis nih. Iya. Ini biasanya adalah lagu yang belum terlalu di mastering. Kan lihat kan tajam-tajamnya banyak. Oh iya. Kalau sebuah lagu udah di mastering dengan proper, biasanya dia lebih rata semuanya. Oke. Jadi semuanya tuh udah ini mastering ya. Jadi bukan mixing. Ini biasanya udah mixing awal, tapi belum di mastering. Yang agak lemah dikuatin, yang terlalu kuat diturunin, supaya secara hasil akhirnya soundnya lebih bulat. Soundnya lebih bulat. Dan kadang-kadang itu bisa lagi di EQ lagi. Jadi maksudnya lagu ini udah enak, tapi kayaknya kita perlu tambahin bassnya sedikit. Nanti bisa naikin dikit bassnya, turunin sedikit bassnya. Kalau proses mixing, mastering itu kira-kira memakan waktu tuh berapa lama sih, Bang? Tergantung kebutuhannya. Kalau orang dulu pasti mereka akan lebih senang dikasih waktu yang lama. Selama apa? Seminggu gitu? Bisa aja seminggu, karena kuping kan capek. Kita udah rekaman, kita ini kuping capek, ya udah tinggal tidur dulu deh, besok kita dengerin lagi. Apalagi kalau misalnya seorang orang yang kerjaannya mastering dan mixing, kerjaannya banyak. Sehari mungkin dia mixing mastering berbagai jenis genre musik dari berbagai penyanyi gitu. Iya. Wow. Kan capek, kuping capek. Benar. Harus dijaga. Kalau seharian dia denger musik lama-lama ada masalah di kuping kan nggak bagus. Dan nanti bisa jadi mixing dan masteringnya ketuker gitu ya outputnya. Iya, dan nggak bagus gitu akhirnya karena dia mungkin capek atau mungkin kupingnya lagi jenuh. Makanya untuk profesi-profesi kayak gini, seorang yang bisa mixing dan mastering itu sebetulnya ya sungguh harus dibayar dengan layak. Karena mereka yang akan memastikan output dari teman-teman di industri kreatif, terutama penyanyi, musisi, itu hasil output terakhirnya itu bagus. Seperti apa? Oke. Ya. Wow. Ini sebagai orang awam lumayan apa ya? Kalau kita orang awam kita kan terima jadi. Betul. Tapi proses di belakang itu sebetulnya ternyata lumayan dan complicated. Aku bisa bilang complicated soalnya kan sebagai orang awam nggak ngerti musik pula gitu. Karena gini, kalau udah di mixing mastering yang proper, lagu ini mau diputar di speaker apapun harusnya enak. Oh gitu. Emang pertanyaan awam ya, Bang. Ketika kita bikin lagu gitu, misalkan di handphone tadi, diputar di laptop, di TV, atau di misalkan streaming musik apapun gitu, itu akan berbeda outputnya. Ya kalau misalnya nggak di mastering dengan tepat, maksudnya yang mixing mastering nggak ngerjain tugasnya dengan baik, bisa aja nanti di speaker yang lain terdengar berbeda. I see. Nah, tugasnya dia adalah memastikan bahwa nanti output dari lagu ini dimanapun diputar enak. Jadi kalau misalnya kita kan di studio nih. Di depan kita nih ada speaker nih, orang mungkin nggak lihat. Ini biasanya lebih kayak untuk rekaman. Ada beberapa studio yang dia punya berbagai macam variasi speaker. Ada yang lebih gede lagi, ada yang lebih kecil. Oh, that's why kalau aku melihat gitu ya dari artis lain gitu, studionya tuh banyak banget dari yang kecil, yang bulat, dan gede gitu, karena untuk proses mastering. Untuk sih. Kadang-kadang orang kalau mastering jago, udah didengar di sini, dia pengen dengerin di mobil enak nggak ya? Atau dia pindah ke kalau zaman sekarang udah jarang. Kalau dulu tuh ada
tape boombox yang gede tuh. Ya dia pengen dengar di situ juga. Jadi si orang yang memproses mixing dan master ini harus relate juga nih kira-kira lagu mau didengar di mana aja sebisa gitu. Mungkin semuanya enak audiensnya. Gitu. Iya, dengan karakter speaker masing-masing. Makanya itu seni juga, bukan cuma bikin lagunya, tapi mixing dan mastering itu is an art. Part of seninya itu sendiri. Betul. Juga ya, I see. Nah, mumpung Bang Igor udah mengeluarkan alatnya nih, tadi juga sebenarnya udah tunjukin gitu caranya. Boleh nggak kita ada sesi khusus Bang Igor sendiri nunjukin tutorial mixing dan mastering? Nih lihat, kalau misalnya di sini saya pencet ini kick, itu lebih tebal di bawah tuh grafiknya. Ini di tengah. Ya. Ini di ujung. Nah ini kita nggak perlu nih, ini kick nih di sini nih, banyak di bawah. Snare juga mirip, ada sedikit di bawah. Kita buang bawahnya. Jadi nggak kelihatan tuh kan, turun kan sebelah sininya. Jadi ini dan ini kalau di speaker yang gede ini nggak akan tabrakan rasanya, karena saya udah buang low-nya snare. Itu salah satu contoh bentuk mixing. Oke. Nah nanti masteringnya setelah itu ada proses lagi gitu. Ada proses lagi, kurang lebih sama, tapi bukan per elemen instrumen, keseluruhan. Secara keseluruhan. Bertanya. Sebagai yang cita-citanya penyanyi, kalau ad-lib itu part of yang mana Bang? Mixing juga seorang penyanyi? Ad-libs nyanyi gitu, vokal. Itu pas rekaman sih biasanya. Oh pas rekaman, itu part of part vokalnya itu tadi ya? Ad-libs di rap juga ada. Oh iya? Misalnya udah nge-rap kan, misalnya kayak apa tadi? Nge-rap kan. Celebrate living ya. Celebrate living. Itu juga ad-libs. Itu namanya ad-libs. Kalau ada huo itu juga ad-libs. Oke. Oke, passionate people, dari tadi Bang Igor udah banyak banget ngasih insights, mulai dari teori dasar sampai kita udah diajarin langsung cara rap tuh seperti apa. Kita udah battle juga, kemudian kita udah dikasih tahu mixing, mastering bedanya apa, dan udah dikasih tutorial juga. Kalau passionate people ingat, kemarin Bang Igor, aka Saikoji ini baru mengeluarkan lagu yang bekerja sama dengan FWD Insurance, namanya FWD Celebrate Living Song gitu ya. Nah, aku pengen lebih lanjut lagi membahas tentang FWD Celebrate Living Song ini nih. Pastinya sekarang passion people penasaran dong, gimana sih sebenarnya background cara Bang Igor ini menemukan mulai dari beat dan melodi, kemudian aransemen lagunya tuh seperti apa, terus menulis lirik lagunya tuh gimana, apa nih yang menginspirasi biar lagunya bisa jadi meaningful, dan pastinya FWD Insurance banget, karena aku mendengarkan liriknya tuh, wow, ini tuh benar-benar FWD banget gitu loh. Langsung aja kita akan mendengarkan breakdown lagu FWD Celebrate Living Song dari Bang Igor. Silakan Bang Igor. Jadi proses ngerjain sampai dapat lagu FWD ini, yang pasti gue mesti nyari tahu dulu lagu ini temanya tentang apa. Kalau ini memang temanya soal celebrate living, berarti ada energi positif yang harus didapatkan waktu orang dengerin musik ini. So untuk menuju ke arah situ, berarti musik yang dikerjain juga harus punya basic progressive chord yang uplifting, yang happy. Biasanya itu banyak di major chords. Jadi makanya chord yang ditentukan untuk dipakai di lagu ini adalah chord yang happy, yang kalau misalnya kita denger tuh udah langsung kayak udah ngangkat, langsung enak gitu. Jadi dari depan tuh kayaknya udah ngebawa orang untuk membawa mereka ke mood yang jauh lebih enak. Nah setelah chordnya dapat, yang penting juga karena basically ini nge-rap, jadi penting banget juga untuk punya beat yang upbeat, jadi semangat. Kalau misalnya orang dengerin lagunya tuh berasa ikut semangat, kalau bisa pengen goyang sekaligus. Jadi waktu ketukan drumnya ditentuin juga harus dicari yang ketukan drumnya itu enak bawaannya. Setelah chordnya ditempel sama ketukan drumnya, dengerin lagi tuh rasanya kayak pengen pengen goyang gitu. Jadi penting banget untuk nentuin tipe drum yang dipakai seperti apa,
ketukannya seperti apa, dan kalau misalnya nanti lagu fullnya udah terjadi bakal jadi enak nggak gitu untuk dinyanyiin. Nah, setelah basically musik bareng sama drumnya udah ada lah bentuknya, yang paling penting juga yang harus dicari adalah ini keywordnya apa sih yang mau diceritain. Nah, dari teman-teman FWD sendiri adalah pengen supaya passion sejak pagi, lalu ini ada digital dan teknologi, celebrate living, celebrate life. Itu makanya waktu mulai ditulis lagunya udah uplifting, kata-katanya juga harus dicari kata-kata yang tepat yang bikin orang dengerin lagunya itu jadi semangat. Jadi ada kata-kata kayak we got passion sejak, caranya misalnya kalau datang ke kantor FWD itu pagi, nah itu harus banget dimasukin. In digital dan teknologi, sama ditambah waktu ada kata digital dan teknologi, berarti dengan perkembangan zaman harus selalu ada yang namanya inovasi. Makanya lagunya tuh jadinya kayak seperti ini nih. Pagi kami terus berinovasi, got passion. Pagi kami terus ku berani. Pagi terus aku berani. Aku berlari, semangat hati untuk wujudkan mimpi. As we celebrate living, we celebrate life. We are FWD, we are one, we are ready for the long run. Itu yang paling penting. Jadi nggak cuma berhenti we are FWD, we are one, tapi juga bersama dengan FWD, ready for the long run. Kalau ditanya apa yang unik sambil proses ini berjalan, gue sendiri punya kesempatan untuk berkunjung langsung ke kantor FWD. Jadi di sana emang bisa ngeliat langsung cara kerjanya teman-teman kayak gimana yang kerja di sana, work ethicnya seperti apa. Tempatnya juga asik banget, viewsnya sangat refreshing untuk bisa ngelihat sekeliling ibu kota kita, Jakarta kita. Refreshing, kayak lu punya view yang tinggi, it's like kayak gini. Dengan lu memahami pentingnya untuk celebrate life, berarti lu bisa ngelihat kehidupan dari posisi yang lebih tinggi. Jadi lu nggak sumpek ngeliat depan lo doang, tapi lu bisa ngelihat lebih jauh ke depan. Kayak gitu filosofi yang gue dapat waktu sambil nulis lagu visit ke kantor FWD. Jadi experience unik yang juga nambah sudut pandang lah, nambah mindset untuk gue secara emosional bisa dapetin vibe yang tepat untuk gue ngerjain lagu FWD. Kalau ngomong soal tips, mungkin bisa dihitung seperti bagian dari perjalanan gue datang ke kantor FWD adalah the more you do reset and then you plan, akan lebih banyak amunisi untuk nyiapin output yang terbaik. Jadi kayak makin banyak informasi yang lo bisa kumpulin, makin banyak referensi yang lo punya. Bahkan kalau misalnya lo bisa tempelin antara referensi yang lo punya dengan pengalaman pribadi sendiri untuk berkarya, untuk bermusik, lo akan punya output lebih baik yang mungkin orang lain yang nulisnya ngarang doang gak punya. Karena it's not just based dari lo riset soal apa, tapi lo juga bawa pengalaman lo sendiri untuk ngejar passion. Jadi itu akan jauh lebih memperkaya waktu kita mau finalize musik atau lagu yang kita buat. Di lagunya sendiri kalau didengerin makin ke belakang, karena ini adalah FWD Indonesia, nggak ada salahnya kalau kita masukin elemen instrumen daerah Indonesia. Jadi makanya jadi keputusan penting untuk masukin elemen musik angklung di belakang. Karena mau kayak gimana pun keywordnya adalah celebrate living. We have FWD secara internasional, tapi ini FWD Indonesia. Jangan sampai kita lupa heritage dan budaya kita sendiri. Makanya penting banget di lagu ini, di belakang-belakang gue masukin elemen instrumen asli Indonesia. Kurang lebih seperti itulah background gimana caranya lagu FWD by Psycho-G ini bisa terwujud. Thank you banget Bang Igor aka Psycho-G yang udah share banyak banget ke passionate people FWD Insurance untuk memulai passionnya di bidang musik biar menjadi reality gitu. Nah, setelah kita bikin lagu tadi ya, setelah kita mempelajari cara membuat lagu dan Bang Igor pun sudah membuat FWD Celebrate Living Song gitu, aku jadi penasaran nih, boleh nanya lagi ya? Di sesi terakhir ini so sad, tapi
kita harus closing guys. Apakah Bang Igor terinspirasi dengan tagline Celebrate Living dan gimana sih Celebrate Living ala Saikoji nih? Oke. Kalau terinspirasi pastilah. Karena memang yang namanya merayakan kehidupan, Celebrate Living itu penting banget. Kita itu menjalani hidup ini pasti banyak tantangan. Ya. Banyak hal-hal yang kita kejar. Tapi kalau misalnya kita cuma ngabisin waktu untuk mengejar nyari duit, ngejar status, ngejar supaya postingan sosial media keren, konten keren. Tapi kita nggak actually di balik itu semua merayakan apa yang udah kita capai, apa yang kita punya, pasti akan ada yang namanya ngerasa hampa. Kosong gitu ya. Yang paling penting itu adalah kita harus celebrate apa yang kita punya. Dan akan jauh lebih susah lagi untuk celebrate apa yang kita punya kalau kita nggak memastikan semua hal-hal yang kita miliki ini, apapun itu ya, kesehatan, keluarga, masa depan, pensiun, nggak kita amankan, baru kita bisa celebrate living dengan baik. Nice. Jadi kita memang celebrate living, senang-senang, tapi juga mempersiapkan segala aspeknya. Iya, gitu, semakin dipersiapkan, semakin gampang kita untuk celebrate living. Oh, nice. Passionate people. Ingat tadi tuh pesan-pesan dari Bang Igor. Nah, sebenarnya masih banyak sih yang ingin Madam Sally tanyakan ke Bang Igor. Namun kita udah di segmen terakhir FWD Podcast Blak-Blakan. Sebelum kita pamitan, satu lagi pertanyaan buat Bang Igor. Apa nih pesan buat passionate people FWD Insurance yang mau merayakan hidupnya dan mewujudkan passion menjadi musisi? Industri musik itu selalu berubah. Banyak hal-hal yang datang dan pergi. Jadi kita nggak akan pernah tahu kondisi keuangan kita seperti apa. Atau bahkan masa tua kita. Betul. Lalu ya jujur aja saya juga pernah mengalami posisi di mana karena everything di cater sesuai keinginan kita, keteteran nih kesehatan. Kalau misalnya kita lama ngerjain industri musik, banyak teman-teman yang kerjaannya kadang-kadang sampai begadang, nggak sempat ngejaga kesehatan badan. Tubuh kita nih nggak akan sama terus sama kayak waktu kita muda. Ya, akan berubah dan akan ada challenge-challenge baru yang kita hadapin. Akan sangat baik kalau kita punya sesuatu yang mengamankan untuk jaga-jaga apapun yang terjadi. Misalnya kita udah bisa ngumpulin uang. Kita pengen ada sebuah sistem yang bikin kita aman just in case anything happens ke kita. Jadi kita udah nyari nafkah untuk orang-orang yang kita sayangin, keluarga, istri, anak-anak. Jadi moga-moga enggak, but if anything happens to us, ada yang mengamankan posisi mereka. Untuk kesibukan kita, kalau misalnya kita pengen sehat atau apa, pengen tetap sehat, just in case anything happens, kita juga siap misalnya sesuatu terjadi gitu. Karena yang namanya kerjaan, resiko apapun tuh bisa terjadi di profesi apapun. Ya. Termasuk teman-teman yang pengen ada di industri kreatif musik. Oke. Mungkin kalau persiapannya tuh salah satunya apa sih Bang? Salah satu yang pasti yang paling benar-benar kita bisa lakukan, dan ini juga sesuatu yang saya selalu share ke teman-teman. Jangan lupa untuk punya asuransi. Oke, asuransi kesehatan pastinya dong. Pastinya, salah satunya ya. Iya. Oke, nah yang dibilang Bang Igor tuh bener banget. Kita nggak tahu akan ada risiko apapun di kedepannya gitu ya. Dan penting banget untuk berjaga-jaga. Tapi passionate people nggak perlu takut. Betul. Gitu, nggak perlu ada no more fears kan kalau di FWD Celebrate Living Song. Benar. Kalau misalnya kayak begini kan udah di-tackle dengan tepat, ya udah justru kita semakin nggak khawatir dan kita bisa lebih celebrate living lagi. Betul, dan disinilah peran FWD Insurance untuk mendukung proteksi diri kamu dan keluarga gitu, supaya tentunya bisa mengubah mimpi menjadi reality sambil celebrate living gitu. Langsung aja cek di fwd.co.id gitu ya guys, di sebelah sini. Cita-cita jadi YouTuber capaian. Oke, passionate people. Kalau gitu, karena kita udah di segmen terakhir, kita akan pamit. Tapi aku ingin mengencourage passionate people untuk praktekkan segala sesuatu yang telah di-share oleh Bang Igor Saikoji di masterclass versi FWD Podcast Blak-Blakan
ketiga ini gitu, supaya kamu bisa mewujudkan mimpi menjadi reality tentunya. Sebagai musisi siapa tahu bisa nanti featuring dengan Saikoji guys. Jadi jangan lupa share hasil kreasi kamu ke sosial media dan tag FWD Insurance please di Instagram account kita @fwd_id, ada di sini juga guys. Oke, kalau gitu Madam Sally Celebrate Living dan Saikoji, kita pamitan. Sampai ketemu di FWD Podcast Belak-Belakan berikutnya. Let's celebrate living.